Studi kasus. Akad merupakan bagian dari macam-macam tasarruf, yaitu segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan cara menetapkan beberapa haknya. Akad mempunyai arti menyimpulkan atau mengikatkan, sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk syarikat dagang dengan berbagai bentuk. Betapa banyak proyek dan perusahaan tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain. Model kerjasama sesuai ajaran Islam, syirka partnership, dan akad-akad dalam bisnis Islam. Pengertian syirkah. Dalam bahasa Arab, syirkah yaitu kata yang berasal dari kata syarika, fi'il madhi, yasyraku atau fi'il mudhari, dan masdar atau kata dasar, yang artinya yang menjadi sekutu atau syarikat. Jadi syirkah merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersangkutan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dasar hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 2 menjelaskan perbuatan dan sikap hidup dapat membawa kebajikan pada individu maupun kelompok masyarakat yang digolongkan pada perbuatan-perbuatan baik dan juga takwa dengan syarat perbuatan yang dilandasi dengan niat yang tulus maupun ikhlas. Yang kedua, hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku jadi yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak berkhianat terhadap temannya. Jika ia berkhianat, maka aku harus keluar dari mereka berdua itu. Hadis riwayat Abu Daud dan disahkan oleh Hakim. Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkahnya selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Yang ketiga, ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dan Teori Praktik telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya. Selanjutnya, macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirkah amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang disebabkan oleh akad syirkah. Dan syirkah amlak juga terdiri dari dua macam, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Kedua, syirkah uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang akan muncul yang disebabkan karena akad dan transaksi dan kesepakatan antara mereka. Syirkah uqud dibagi menjadi 4 macam, yaitu syirkah al-inan, syirkah al-abdan, syirkah al-wujuh, dan syirkah al-muwafadah. Akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak yang lain dalam suatu bentuk yang dapat menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya, akad jual beli. Rukun akad. Yang pertama, akidain, yaitu dua orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi. Yang kedua, ma'akud, yaitu barang atau benda yang akan diperjualbelikan dalam transaksi jual beli dan barang yang akan disewakan dalam transaksi sewa. Yang ketiga, sikat atau ijab dan kabul adalah kalimat yang digunakan oleh kedua belah pihak yang ingin mengadakan transaksi jual beli. Ungkapan ini berbentuk kalimat yang menunjukkan terjadinya transaksi. Macam-macam akad dalam bisnis Islam. Macam-macam akad jika ditinjau dari stat yaitu disebut akad sahih adalah akad yang sah dan sempurna. Akad ini terbagi menjadi dua bagian yaitu akad lazim dan akad ghairu lazim atau tidak mengikat.
Sedangkan jika ditinjau dari cara bentuknya, para ulama membagi menjadi beberapa bentuk, yaitu akad al-mu'adha, akad di al-kitabah atau akad dengan tulisan, dan akad di al-isyarat atau akad dengan isyarat. Jadi kesimpulannya, syirka adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di antara yang berserikat. Secara umum, syirka terbagi menjadi dua, yaitu syirka amlak dan syirka ukut. Sedangkan akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak yang lain dalam suatu bentuk yang dapat menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya akad jual beli. Adapun rukun akad yaitu akidain, ma'qud, dan syikat. Sekian penjelasan dari kami.